Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang materi bahasa Sunda kelas 6 ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Apa sih pengertian dari kalimat aktif? Nah, mari simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas tentang kalimat aktif dan kalimat pasif, kita harus tahu dulu unsur-unsur pada kalimat. Nah, unsur pada kalimat itu ada 4. Yang pertama dalam bahasa Sunda jejer. Jejer itu artinya subjek. Tahu subjek? Subjek itu adalah orang yang melakukan kata kerja biasanya ya, itu subjek. Nah, yang kedua yaitu caritaan. Nah, caritaan itu dalam bahasa Sunda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya predikat. Predikat itu apa? Biasanya kata kerjanya ya yang akan dilakukan, itu kata kerjanya. Yang ketiga yaitu udagan. Udagan itu objek. Nah, objek itu biasanya yang dikenai kata kerja atau keterangan untuk kata kerjanya gitu ya. Oke. Yang keempat yaitu keterangan. Keterangan kalau dalam bahasa Indonesia itu keterangan ya. Kalau keterangan itu biasanya menunjukkan kepada tempat atau waktu ya, menunjukkan keterangan dari predikat itu. Yang pertama yaitu kalimat aktif. Naon sih arti kalimat aktif teh? Nah, di dia ya. Kalimat aktif nyaeta kalimat di mana jejer atau subjek ngalakukeun hiji pagawean atau kejadian. Artinya yaitu di mana subjek itu melakukan suatu pekerjaan atau kejadian. Nah, jadi kalimat aktif itu harus ada jejer, carita, udagan ya. Jadi ada subjek, predikat dan objek. Harus ada 3 pada kalimat yang tadi ya. Satu kalimat itu, kalimat aktif itu harus ada subjek, predikat atau objek. Nah, atau kalau bahasa Sunda jejer, carita, udagan. Itu ya 3 unsur itu dalam kalimat aktif. Mana contohnya dari kalimat aktif? Nah, ini contoh kalimat aktif yaitu Dani meli sepatu ya. Artinya Dani membeli sepatu. Nah, Dani itu jejer, meli itu carita, sepatu itu udagan. Seperti itu. Yang kedua yaitu kalimat pasif. Naon sih kalimat pasif? Nah, kalimat pasif anu subjekna kakenaan ku pagawean atau kejadian. Artinya yaitu kalimat yang subjeknya dikenai oleh kata kerja atau suatu kejadian. Jadi subjeknya itu terkena oleh kata kerja atau suatu kejadian. Oke. Nanti kita akan beri contohnya. Contoh kalimat pasif yaitu sepatu dibeli Dani. Ya, sepatu itu objek, dibeli pagawean atau predikat, Dani itu jejer. Jadi kalau kayak tadi tuh kalimat aktif meli sepatu. Ya, itu kalimat aktif. Nah, kalau ini kalimat pasif itu jadi tinggal dibaliknya saja. Ya, sepatu dibeli oleh si Dani gitu. Ya, jadi tinggal dibalik ya. Objeknya itu dibalik adanya di awal. Nah, Ibu kasih contoh yang lain. Di sini ada kalimat aktif. Contoh nih, lihat. Nelly mawa buku. Nelly membawa buku. Nah, kalimat pasifnya buku ya, objeknya ditaruh di depan. Buku dibawa Nelly, subjeknya ditaruh di belakang. Nah, itu ya. Jadi gampang. Jadi kata kerjanya, predikatnya hanya ditambah dengan kata di saja. Jadi dari kata mawa menjadi dibawa. Nah, dari awalnya subjeknya di depan menjadi di akhir. Dari objeknya di belakang menjadi dirubah menjadi di awal. Kayak gitu. Oke? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Sat ngepung luhur